محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحابي وخير الأهل وبعد فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصوصا إلى جميع شيخنا وأساتذتنا وعلمائنا المخلصين العاملين وجميع ساداتنا العالمين وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعيين وجميع المحدثين والمفسرين وأصحابنا الصالحين خصوصا إلى الإمام أحمد بن حسين الأصبهاني والشيخ ابن باسل الغزي والشيخ ابن البيجوري أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة آمين ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah mushola Darussalam yang senantiasa dimuliakan Allah. Pagi hari ini bahasan kita sebab menjelang Idul Fitri yang kita bahas berkaitan dengan zakat fitrah, sebuah ibadah wajib dengan syarat tertentu yang diwajibkan bagi siapapun di kalangan umat Islam yang ketika dia masuk dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, belajar tentang zakat fitrah supaya kita benar melakukannya, supaya kita sah ketika melakukannya, dan harapan kita bisa makbulah, bisa diterima ketika kita melakukan zakatul fitrah. Pada fotokopi yang sudah kita sebutkan itu, halaman yang pertama mengutip dari ungkapan kitab Madlul Ghayah wa Taqrib karya Syekh Ahmad bin Husain al-Asbahani. Disebutkan dalam ungkapan kitab Madlul Ghayah wa Taqrib itu, faslun, satu fasal, wa tajibu, dan wajiblah zakatul fitri, zakat fitrah, bisalah tadi asya'a, dan wajiblah zakat fitrah itu dikeluarkan dengan sebab 3 perkara. Sebab 3 hal. Yang pertama adalah al-Islamu
yang mengeluarkan zakat itu orang Islam, karena ini merupakan bagian ibadah wajib. Bahkan ini merupakan bagian daripada ibadah rukun daripada rukun Islam kita. Maka syarat yang sangat mendasar yaitu Muslim, orangnya harus Islam, itu syarat yang pertama. Artinya kalau di luar agama Islam dia bukan bisa ditarik zakat. Pokoknya ditarik taji pada ditarik buatan usaha. Yang kedua, wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Sebab yang kedua dengan sebab tenggelamnya matahari di akhir hari min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Artinya zakat fitrah itu, artinya zakat fitrah itu menjadi wajib bagi seseorang ketika seseorang ini mendapati dua waktu. Akhir Ramadan dia hidup, akhir Ramadan dia hidup, dan awal Syawal dia masih hidup, maka itu syarat yang kedua, diwajibkan zakat fitrah. Saya tulis pada keterangan halaman 1. Maksud dari poin 2 di atas, seseorang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah seseorang yang mendapati dua waktu, yaitu akhir Ramadan dia masih hidup, dan awal Syawal dia juga masih hidup, kata sekelompok Hanafi, maka baginya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Akhir Ramadan dia ada, awal Syawal atau malam hari raya Idul Fitri dia masih ada dan hidup, maka wajib baginya untuk berzakat fitrah. Lain halnya jika A berada pada sebagian waktu di bulan Ramadan, akan tetapi tidak menemui sebagian waktu pada bulan Syawal. Seperti seseorang yang meninggal dunia pada hari terakhir di bulan Ramadan sebelum terbenamnya matahari, maka tidak wajib bagi ahli warisnya untuk membayar zakat fitrah untuknya. Jadi kalau ada orang Ramadan dia masih hidup, akhir Ramadan ada, tapi belum sampai masuk tanggal 1 Syawal malam dia kemudian sorenya akhir Ramadan wafat, maka dia dikategorikan hanya dapat satu waktu, tidak mendapati awal Syawal, maka tidak wajib membayar zakat fitrah. Bagi ahli warisnya tidak ada keharusan membayar zakat fitrah dia. Atau yang B, tidak menemui sebagian waktu di bulan Ramadan, akan tetapi menemui sebagian waktu di bulan Syawal. Akhir Ramadan belum ada, awal Syawal dia baru ada, maka tidak wajib zakat fitrah. Contoh, ada seorang ibu yang sudah hamil. Prediksi dokter setelah diperiksa seminggu setelah hari raya dia baru melahirkan. Tahu-tahu di waktu malam Rioyo itu hari raya dia mendadak melahirkan sebab kaget belum mercon. Akhirnya kemudian dia melahirkan. Bayi yang seperti ini bagi orang tuanya tidak ada kewajiban membayar zakat
sebab dia hanya mendapati awal Syawal, sedangkan akhir Ramadan dia masih belum hidup. Jadi kaidahnya kalau mendapati satu waktu akhir Ramadan atau awal Syawal, yang satunya nggak dapat, itu tidak ada kewajiban bayar zakat fitrah. Ngerti maksudnya? Contohnya yang lain yang sering kita buat contoh, ada sepasang laki dan perempuan, supaya ada seorang laki-laki, ada supaya ada kenangan yang tak terlupakan, dia melakukan akad nikahnya pas malam Riyadh supaya ada kenangan. Ya, karena pernikahan itu merupakan kenangan yang tak terlupakan. Ya. Atau bisa jadi menyakitkan bagi yang lain. Ya. Pacaran MBA, kawin KBB, itu biasanya menyakitkan. Ya. Dan ketika kemudian dia pada waktu malam itu melakukan akad nikah, ya, jadi supaya ada kenangannya, dia melakukan akad nikah pas malam Riyadh. Biasanya kalau nikah itu diiringi jamaah terbang, mungkin diiringi jamaah takbiran. Ya. Kemudian subuhan ini Riyadh itu terus sekalian. Nah, setelah menikah malam itu, sang suami itu boleh mengatakan kepada suaminya, sekalipun saya yakin tidak akan, tapi dari bahasa fikih boleh. Suami mengatakan, wahai istriku, kalau yang namanya mahar, mas kawin, wajib saya bayar ini sekarang di kontak. Kalau berkaitan dengan nafkah, wajib saya bayar besok pagi, sudah saya siapkan. Tapi kalau zakat fitrah, sama bayar diri. Loh, gak apa-apa mas. Loh iya, kita kan cuma mendapatkan satu waktu. Malam ini saja kita ini, kemudian saya ke rumah tangga dengan sama. Ketika tadi sore akhir Ramadan, saya Joko sama perawan belum rumah tangga, baru menikah itu malam. Jadi lek mahar tak bayar, nafkah tak bayar, lek zakat fitrah bayaran diri untuk tahun ini. Ya, kata istrinya, terus sama mencintai ketenangan. Ya, ya. Dari segi bolehnya boleh, tapi saya yakin tidak ada laki-laki suami yang tega seperti itu. Ya, kecuali satu dua aja. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kaidahnya ketika seseorang itu mendapati akhir Ramadan dan awal Syawal, maka dipastikan dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu syarat yang kedua. Sedangkan kemudian syarat yang ketiga, wa wujudul fadli, adanya kelebihan, an-qutihi dari makanannya, wa quti iyalihi fi dzalikal yaum, ya, dan dari makanan keluarganya dzalikal yaumi di hari itu. Mungkin kurang lebih terjemahnya, adanya kelebihan dari makanannya, wa quti iyalihi, dan makanan untuk keluarganya di hari itu, fi dzalikal yaumi, di hari itu. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ini syarat yang ketiga, orang yang diwajibkan untuk berzakat fitrah, dia memang haruslah orang yang punya kelebihan dari makanan yang dia makan di malam hari raya dan besok paginya. Kalau malamnya ada, besok paginya ada, dia dan keluarganya ada, masih ada lebihnya, dan di situ wajib zakat fitrah.
Kalau tidak ada Ustaz, ya berarti masuk syarat ketiga nggak masuk. Biasanya orang Ustaz, kok 2-3 hari ini ya kok boten-boten semua, kok tidak ada yang kita makan. Berarti faktanya pas hari itu berada, ya sudah ya. Jadi tidak merepotkan sebenarnya zakat fitrah. Tetapi bagi sebagian orang, dia jangan sampai kemudian tidak berzakat fitrah, sebab ada ungkapan hadis dhaif itu ya, ganjaran pahala puasa Ramadan mu'allaqun bainas samai wal ardi, tergantung di antara di antara langit dan bumi, kecuali ketika sudah ditunaikan zakatnya. Maka sebagian orang karena khawatir dengan hadis itu, ya dia memang sudah dari awal Ramadan sudah gelobok-gelobok, ojo sampai tidak berzakat, boleh saja ya gitu. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita mengetahui 3 syaratnya ini, maka seseorang yang menetapi 3 syarat ini wajib baginya berzakat fitrah. Halaman kedua. Setelah dia siap untuk berzakat fitrah, dia muslim, dia mendapati akhir Ramadan dan awal Syawal, ada kelebihan beras-berasnya sudah dipakai kabeh, ada. Selanjutnya siapa yang harus mengeluarkan zakat dulu? Wa yuzakki an nafsihi, orang yang berzakat itu mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Pertama, dia harus untuk dirinya sendiri. Setelah untuk dirinya sendiri selesai, dilanjutkan wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Islam yang ditanggung nafkah olehnya. Di dalam kitab Anwarul Masalik itu disebutkan yang dimaksud dengan wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin, dan wajib mengeluarkan dari orang-orang yang dia tanggung nafkahnya itu, 1, setelah dia selesai. Yang kedua adalah istrinya. Istrinya sudah dikeluarkan zakat fitrahnya. 3, anaknya yang paling kecil. Anaknya yang paling kecil sudah, selanjutnya yang 4, yang agak besar, yang agak besar. Tapi umumnya yang belum balik. Selanjutnya lagi ibu bapaknya. Ketika memang ibu bapaknya ini biasanya dia tanggung nafkahnya. Kalau ibu bapaknya tidak tanggung nafkahnya, betul harus saja. Kalau kita berikan beras, kemudian untuk zakatnya beliau berdua, ya tetap izin. Ya, karena seharusnya yang ibadah itu sana mukalah mampu. Ya. Tetapi kalau kita tidak memberikan beras, kemudian monggo panjenengan sinten sing badhe dizakati, ya enggak apa-apa itu. Jadi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin, dia berzakat untuk orang-orang yang dia tanggung nafkahnya. Saya ulangi lagi, yang pertama dirinya sendiri, yang kedua istrinya, yang ketiga anaknya yang paling kecil dan kemudian agak besar, dan kemudian bapak dan ibunya ketika ditanggung nafkahnya. Selanjutnya yang besar, yang selanjutnya adalah anaknya yang sudah dewasa, sudah balik, hanya saja belum mendapatkan pekerjaan. Ini ditanggung oleh orang tuanya. Nah, setelah kemudian kita sudah menyiapkan untuk siapa yang berzakat ini, ditambahkan dalam kitab itu adalah so'an min quti baladihi wa qadruhu 5 arqalin wa thuluthin bil iraqi. Ya.
Jadi yang dikeluarkan itu adalah 1 sok dari makanan pokok negerinya, dan ukuran 1 sok itu ada 5/3 kaki kira. Ya, kita jarang tahu. Tetapi saya tuliskan di situ ungkapan kata-kata so'an. Ya, yang dimaksud dengan so' itu apa? So' itu takaran. So' itu wonten timbangan, dan jenengan kan biasa timbangan. Niki takaran itu bersakale, hujan saomplong itu namanya so'. Itu sudah ada di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi kalau jual beli ya pakai so' atau pakai mud yang lebih kecil. Ya pokoknya 1 mud. Nah, itu. Nah, 1 sok ya di sini lebih jelasnya halaman 2. Lebih jelasnya kadar dan ukuran zakat fitrah adalah 1 sok yang pernah dipakai Rasulullah SAW. Yang menurut ukuran kita 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 mud sama dengan 670,79 gram. Jadi 1 sok itu sama dengan 4 mud dikali 679,79 gram sama dengan 2.720 gram dibulatkan 2,72 kilogram. Ya, 3 kilo kurang 1/4. Itu hitungannya seperti itu. Jelasnya saya tulis di sini, soal nanti hitungannya ada yang 2,5 nanti saya jelaskan. Jelasnya kadar zakat fitrah yang harus ditunaikan dalam bentuk 1 sok dari makanan pokok beras putih menurut hasil konversi Kiai Haji Muhammad Maksum bin Ali Kuala Jombang setara dengan 2,720 kg beras putih dalam kitabnya Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir. Jadi ceritanya hadirin, Kiai Haji Muhammad Maksum bin Ali Kuala Jombang itu adalah seorang ulama yang besar. Beliau mengawalinya, beliau ngajinya kepada Hadratus Syekh Hasim As'ari Kebuiran bersama adiknya namanya Kiai Haji Muhammad Adlan Ali. Ini Muhammad Maksum Ali, Kiai Haji Adlan bin Ali Cukir Jombang. Nah, dua-dua orang ini ngaji pada Hadratus Syekh Hasim As'ari. Setelah dianggap cukup, beliau ngaji lagi ke Masjidil Haram, pergi ke Mekah, bertahun-tahun ngaji di sana. Pulang dari sana ikut bantu pesantren Kebuiran, sekaligus dipek mantu Hadratus Syekh Hasim As'ari. Nah, ketika pulang dari Arab itu, dia membawa ukuran sok dari Mekah. Kalau yang di sana kan diukur gandum, kurma, tergantung yang masuk. Dia kepingin beras itu dia bawa, sehingga di sini kemudian untuk mengukur beras. Piro sak temene 1 sok itu dimasukkan berasnya itu, kemudian ya setelah dia rasa penuh, kemudian dia pindah kepada timbangan, kira-kira ditimbang berapa. Muncullah angka 2,720 kg. Satu sok itu sama dengan 3 kilo kurang 1/4. Itu ditulis di kitabnya Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir. Kitabnya tipis tapi penting. Kata Al-Maghfurullah Kiai Haji Nasruddin Mabrur, kitab Fathul Qadir itu dipelajari di berbagai macam pesantren, sampai di pesantren yang ada di Fatoni, Patani, Thailand Selatan. Ya, dengan semua berbeda Thailand.
Taiwan sing sebenarnya. Ya sebelah berikut kan wonten Taiwan. Dan nah sampai di Thailand Selatan itu daerah namanya Fatani, Patani, orangnya bangsanya Al-Fatani, itu semuanya buahnya ulamanya saya bermadzhab Syafi'i. Ya, pakai bahasanya bahasa Melayu. Itu juga banyak yang menjadi ulama besar di Masjidil Haram. Nah, kita Fathul Qadir fi Ajaibil Maqat itu sudah sampai di sana. Ya, termasuk kitabnya beliau yang banyak dipelajari, hampir semua orang pesantren belajar, kitab Al-Amslatul Tasrifiyahnya Kuning. Nah, jadi ada ukuran 2,72 kg. Saya baca lagi. Sedangkan ukuran satu sok menurut Dr. Mustafa Jim Al-Buho sama dengan ukuran 2,4 kg pada saat ini yang biasanya dibulatkan menjadi 2,5 kilo. Jadi ukuran 2,5 kilo untuk zakat fitrah itu juga ada dasarnya, penelitian juga. Ya, penelitiannya Dr. Mustafa Dim Al-Buho. Sedangkan yang 2,72 penelitiannya Kiai Haji Muhammad Maksud bin Ali Kuala. Ada lagi yang kemudian menyarankannya digenapi sekaligus 3 kilo. Jadi yang 2,5 kilo itu benar. Yang 3 kilo kurang seperempat benar. Yang 3 kilo benar. Yang 3 kilo kurang seperempat itu kan hakikatnya 2,5 kilo ditambah seperempat. Yang 3 kilo, 2,5 kilo ditambah setengah kilo. Penambahan begini tidak ada larangan. Jadi bagi yang berzakat 2,5 kilo bisa, sebab ada dasarnya. 2 kilo kurang seperempat biasa karena juga ada dasarnya. Kemudian yang pakai 3 kilo kuat saya, boleh. Jadi semua boleh satu, ya. Jadi yang sama semuanya sah, semuanya baik, semuanya baik. Yang tidak baik itu takon tok tapi gak zakat. Jadi bagi kita di tengah masyarakat, kalau kemudian ditanya, ya, sing benar itu 2,5 kilo atau 2 kilo, 2,5 kilo itu tidak ada yang mengatakan sambun. 3 kilo kurang seperempat atau 3 kilo juga sah, sama pilih yang mana. Tapi kalau saya sedangkan saran kami untuk kehati-hatian, zakat fitrah yang kita keluarkan hitungannya dengan yang lebih besar, yaitu 2,720 kg, atau ada yang membulatkannya 3 kilo. Itu lil ikhtiyar, kehati-hatian. Jadi kalau bapak ibu semuanya tetap bertahan 2,5 kilo, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau panjenengan mau berubah 3 kilo kurang seperempat atau dipaskan 2 kilo, waktu saja. Itu dia kehati-hatian kita. Nah, paham ibu? Bu? Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya catatkan di halaman ketiga itu nomor 2. Barang yang digunakan zakat fitrah adalah berupa tadi dalam artinya, ya, so'an min quti baladihi, yang sah. Barang yang digunakan zakat fitrah itu adalah berupa qutul balad. Qutul balad itu makanan pokok penduduk setempat, atau makanan pokok yang wajib pada tempat muzaki mengeluarkan zakat fitrahnya, atau di tempat mustahik berada. Dan kalau kita di Indonesia adalah beras yang biasa kita makan itu. Jadi qutul balad itu makanan pokok, di setiap daerah mesti ada makanan pokok. Dan makanan pokok itu bisa macam-macam, tapi dia adalah makanan pokoknya penduduk ini, kita ini ya contohnya ya beras. Maka
yang kita keluarkan zakat fitrahnya dalam bentuk beras. Tidak boleh dalam bentuk uang. Zakat fitrah dalam bentuk uang tidak boleh. Kecuali orang itu memang makanan pokoknya duit. Ya. Bendina kalau mesti duit orang yang nggak tahu. Ya. Tetapi kalau kemudian dia adalah orang yang katakanlah ada di tempat ini kutul baladnya, makanan pokoknya beras, ya sudah zakatnya beras. Kalau di Saudi sana ya kurma mungkin gandum, ya mungkin kalau di Maluku sagu, ya. Dan memang sesuai dengan apa yang menjadi makanan pokoknya. Karena setiap daerah itu ada kutul balad makanan pokoknya, bukan perlu diganti dengan uang aja. Nah, katanya pendapat ada ulama yang memberikan zakat fitrah dengan uang. Iya kan? Pendapatnya kelompok Hanafiyah, mazhab Hanafi. Sebab tuntutannya kalau mazhab Hanafi itu yang wajib digunakan zakat itu yang mansus diucap oleh Nabi. Yang diucap Nabi itu cuma 5. Antara lain gandum, kemudian kurma, kemudian lagi kismis, ada lagi keju, ya ada gandum lagi yang lain, cuma 5. Sehingga kalau di daerah Anda tidak ada yang mansus 5 ini nggak ada, ya ganti duit dengan apa itu makanan pokok yang sama bisa dapatkan. Sama saya pakai 3 kg gandum aja ya sudah, ya nanti hitungan jatuhnya mahal-mahal, 1 kilo gandum lah, ya. Jadi sebenarnya malah merepotkan. Tapi kalau kemudian ada orang yang kemudian pakai uang tapi ukurannya pakai ukuran Syafi'i, ukuran Hanafi itu 1 sok 3,8 kg, lebih banyak. Nah kita kan ya itu kan 3 kilo kurang seperempat atau 2 kilo setengah. Kalau kelompok Hanafi 1 soknya lebih besar, yaitu 3,8. Jadi kalau ada pendapat boleh pakai uang itu, akhirnya pendapatnya nggak jelas. Ya, dikatakan Hanafi boleh pakai uang, tapi ukurannya pakai ukuran Syafi'i. Ya, sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak sah menggunakan uang untuk zakat fitrah. Berarti kalau begitu kelompok ini disebut dengan ukuran dengan ungkapan kelompok la Syafi'i wala Hanafi. Nanti dari barisan dewi ya, barisan nggak jelas. Ya, barisan Nabi, barisan Imam Syafi'i dewi, barisan Imam Hanafi dewi. Jadi dari barisan dewi, barisan apa nggak jelas ini. La Syafi'i wala Hanafi. Ya, jadi ini kelompok tidak Syafi'i, tidak Hanafi. Ya, jadi kelompok begini ini malah berbahaya. Ya, jadi dia ini pokoknya kalau sih nggak jelas itu nggak ada. Sama lu saja nih lanang kau itu, kalau di laura usah lanang orang wedo orang, nanti apa tadi? Kalau lek seneng di kelompok bapak-bapak nih, tapi lek kadang seneng di kemudian dari betul kalau terlibu lu sama itu jelasnya lanang orang wedo. Kalau laura usah lanang orang wedo orang, itu malah bingung lagi. Ya, repot loh begini. Nah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dan kalau kita di Indonesia makanan pokoknya ada beras yang biasa kita makan, dengan catatan berasnya sebagaimana yang biasa kita makan. Lek panjenengan makannya menggunakan beras mentari, zakatnya di mentari. Lek jenengan biasa menggunakan zakat menggunakan yang bintang biru, piala, trofi, semahal-mahal tertentu, yang panjenengan sama dengan itu zakat. Jangan lebih bawahnya, atau kemudian menggunakan beras yang tidak layak. Ya, harus bagus, tidak boleh yang berair, sebab nanti ketika ditimbang tambah abot. Padahal ketika kering tambah kurang nanti kurang. Tidak ada ulatnya, kadang-kadang saking suwe ini keluar ulatnya. Boten nempel, tidak ada kotoran. Ya, lek
telung kilo ini jelek aja, tapi sing setengah kilo cici ya. Mungkin kita kayak kangelan. Dan tentunya memang layak untuk dimakan. Gitu. Jadi intinya zakatnya sesuai yang biasa kita makan atau bahkan lebih bagus lebih baik. Yang ketiga, ada pun waktu mengeluarkan zakat fitrah boleh di awal Ramadan, boleh sudah di awal Ramadan, mantul sholat tarawih pertama mengeluarkan zakat fitrah boleh, hukumnya mubah. Dan menjadi wajib ya boleh di awal, di tengah, di akhir, ini hukumnya mubah saja boleh. Dan kemudian menjadi wajib ya ketika datang hari raya Idul Fitri dan dia masih hidup, jadinya wajib. Dan sunnah dikeluarkan ketika selepas sholat subuh, mantul jamaah subuh. Kalau dia bukan orang yang panitia, menyerahkan langsung sendiri, ya dibolehkan waktu sen sunnah dari sholat subuh dia menyerahkan zakat fitrah, itu yang paling afdal, paling utama. Kalau panitia kesulitan. Kemudian yang keempat, ya bisa jadi hukumnya makruh kalau dibayarkan setelah sholat Idul Fitri. Mantul sholat Idul Fitri dia bayarkan, zakat fitrahnya sah, tapi dianggap shadaqatun minas shadaqah, sedekah biasa. Kalau sedekah biasa, kita jalani biasa. Sebab antara wajib kali sunnah itu bandingannya 70-an. Kalau dianggap sedekah biasa, ya sedekah yang sunnah itu ya ganjarannya ya jauh dari ketika dijalankan ketika sebelum berangkat sholat id dia bayar zakatnya tetapi malamnya itulah waktu yang wajib maupun yang dianjurkan itu. Kalau sampai tanggal 2 Syawal belum diberikan kepada fuqara wal masakin, nah itu hukumnya haram. Sekalipun tetap wajib dibayarkan zakatnya atas kotor, tapi hukumnya adalah haram yang seperti itu. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini tadi berkaitan dengan muzaki, orang yang berzakat dan barang-barang yang digunakan zakat. Kita lanjutkan, setelah itu nanti kita buka pertanyaan. Pasal tentang golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Faslun, satu fasal. Wa tudfa'uz zakatu ila asnafi thamaniyah. Haruslah diberikan zakat itu kepada 8 golongan, ya, alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabil aziz, yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-60. Dawuhipun Gusti Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ini ya untuk zakat mal maupun zakat fitrah diberikan kepada diberikan kepada orang yang sama, 8 asnaf, 8 golongan. Yang pertama tadi disebutkan lil fuqara, bagi orang-orang fakir. Yang dimaksud dengan orang fakir itu, contoh orang yang butuhnya 100.000, ya katakanlah supir mikrolet butuhnya 100.000, tapi dapatnya di bawah separuh, petanggul 5, ya jarang dia mendapatkan 100, ya. Dan kemudian mikroletnya juga jarang ditumpaki orang, tidak terlalu banyak karena kafe ojek dulu, ya ojek online, ya ini. Dan kemudian yang naik itu dan sudah jarang. Hanya kemarin di sini, kemarin saja tapi kuat kalau jamaah tahlil, ya akhirnya dijauhi enak ini, akhirnya gratisan apa ya, ya jadi kayak jamaah kita lah, ya
butuhnya 100.000, dapatnya di bawah separuh, 40, 45, itu namanya fakir. Nah itu yang perlu dibantu zakat kita. Di setiap tempat kelompok ini ada. Ya. Kemudian lagi wal masakin, ya itu orang miskin. Orang miskin itu ya rumah ada, ya tempat tinggal ada, mungkin penghasilan juga ada, tapi belum mencukupi butuh 100, tapi oleh 80, 85 mesti tekor bentuknya. Begini ini namanya masakin, jamak dari lafaz miskin. Dan begini yang perlu dibantu untuk zakat kita. Sehingga karena menggunakan kata li huruf jar lil fuqara'il wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, ya yang ketiga nanti saya jelaskan amil. Yang dimaksud dengan amil itu versi kitab Fathul Qorib, manista'malahul imam, orang yang memang diangkat oleh pemerintah untuk mengambil zakat dan menyebarkan kepada yang berhak, itu namanya amil. Jadi kalau kemudian ada panitia zakat, kemudian tidak ada diangkat oleh pemerintah tapi ngajak dewe, apa boleh? Ya boleh, kalau tujuannya mulia. Ya berarti dia ini bukan amil zakat, namanya panitia zakat. Sebab jul-julan nanti diri, dia tidak diangkat oleh pemerintah. Berarti statusnya bukan amil tapi wakil. Kalau wakil, ya harus benar-benar menyampaikan seluruhnya amanat zakat muzaki kepada mustahik, itu wakil. Sekalipun dia tidak dapat, bukan nomor. Karena apa? Wakil itu ya menyampaikan apa yang diwakilkan. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang mu'allaf, yang dilunakkan hatinya, mungkin imannya masih lemah, dibantu dengan barang zakat, cek semangat. Maksudnya berarti masih banyak yang memperhatikan dia. Wa fil riqabi, ya. Jadi sampai wal mu'allafati qulubuhum, yang empat ini diawali dari kata lil fuqara. Maka fakir, miskin, amil, mu'alaf ini semua kalau dia mendapatkan barang zakat itu lil milki, dimiliki. Artinya masih berlebih buat orang. Dan kemudian kalau kemudian malam itu ada seorang yang fakir atau miskin mendapatkan dari sana dapat, dari sini dapat, sehingga malam itu dia dikumpulkan kurang lebih oleh 1 ton aja. Ya, itu pernah salah satu yang ya gitu. Jadi kalau kemudian dia banyak berapa kintal begitu, apakah kelebihannya perlu dikembalikan ke bawah? Karena bahasanya lil fuqara li dikual. Jadi menjadi kepemilikan dia. Ya. Sedangkan wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa sabil pakai fi dzarfiyah maknanya. Artinya riqab itu budak yang mukatab. Ada budak yang ingin memerdekakan dirinya supaya dia punya dana bisa menebus dirinya, dibantu dengan barang zakat, cek dan bebas. Wal gharimina, orang-orang yang punya hutang, yang terlilit hutang, mungkin untuk kebutuhan rumah tangganya atau berhutang untuk perjuangan di jalan Allah. Ada orang yang senang bangun masjid mau, ya masjid selesai dia bangun lagi, ambil cara dengan cara hutang, dia lunasi hutang dia. Nah itu dibantu dengan zakat. Karena apa? Gharib untuk kepentingan apa itu kepentingan kebaikan. Kalau kepentingan maksiat, gharib terlilit hutang, ya nggak boleh dibeli. Waduh hutangnya apa usah sebabnya judul namanya. Ya nggak usah jadi ya gitu. Wa fi sabilillah, dan kemudian sabilillah itu adalah al-ghuzat, orang yang memanggul senjata perang betul aja di dalam peperangan membela agama Islam.
Ya untuk hari-hari ini tidak ada, kecuali di jalur Gaza, Palestina sana berjuang. Nah oleh karena itu ya sabilillah jangan diartikan yang lain. Maksudnya sabilillah berjuang di jalan Allah ya guru-guru ngaji misalnya. Nah guru-guru ngaji itu bukan masuk sabilillah. Tadi delok guru ngaji itu cukup apa bukan cekap besar keluar kehidupan seadanya. Dia masuk kategori fakir atau miskin. Tambah lebih baik begitu. Seandainya ya ada guru ngaji yang dicintai oleh banyak orang seneng, anaknya juga mesti iso, ya. Kemudian banyak yang berzakat dia malam itu dapat berapa kintal, itu hak pribadinya dia, tidak ada masalah. Ya. Tetapi kalau dikatakan sabilillah lebih dari kebutuhannya balik dalam panitia, karena pakainya fir. Nah, oleh karena itu guru ngajinya dipindahin, guru ngaji, ya. Dan guru ngaji ini kalau kurang usah, ya sudah bisa saja nggak apa-apa. Ya, ustaz, kiai, ya ditinggal ya. Ya, kalau memang kemudian kurang, ya monggo betul. Kalau lebih, ya sudah. Ya, guru ngaji, jadi bila guru ngaji ini bukan guru ngaji cukup besar. Dan putih-putih dapat enmek, cukup begitu. Ya. Kalau tinggali HP ini ke Oppo, coba balik ke Oppo, ya sudah, ya. Jadi kalau begitu, ya sudah lebih besar. Wa bani sabil ini adalah anak jalan ini, maksudnya musafir yang kehabisan bekal, boleh dibantu zakat. Jangan diartikan ibni sabil, ibni anak sabil jalan anjal ini, anak jalanan ini. Boleh anak jalanan, yang gampang banget. Ya, boten musafir yang tak bisa bekal. Kadang-kadang musafir kemudian dia mudah kehabisan bekal, barangnya jatuh sehingga mau bayar sana kehabisan. Ini dibantu dengan zakat. Nah, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini ya yang perlu kita ketahui. Jadi di sini dikatakan idealnya kalau ingin memberikan itu setiap kelompok kalau memang ada minimal 3 supaya jamaknya itu masuk gitu. Kecuali ada yang lain bisa dibaca sendiri orang yang tidak bisa menerima zakat. Saya kira cukup hadirin kita buka lebih banyak pertanyaan supaya yang bertanya itu kita dari awal yang dari bagian depan monggo kita punya anak laki-laki sudah balik, tapi belum bekerja dan masih tanggungan orang tua. Ketika mengeluarkan zakat apa harus izin dulu? Jadi begini, kalau ada anak yang sudah balik, sedangkan dia belum bekerja, maka kalau kemudian dia orang tua mengeluarkan zakat, apakah kemudian orang tuanya wajib izin? Idealnya wajib, sebab dia ini sudah balik. Sebab kalau sudah balik ibadahnya sendiri aja. Maka sang ayah mengatakanlah zakat fitrah samia simbayar apa? Simbayar ayah, ya. Atau dia diberikan beras, nanti beras sama niat tiris, sama niat di zakat fitrah kayak sampean, terserah sama yang sama. Itu hal yang semacam itu hukumnya adalah seperti itu kan ideal. Ya, kalau sudah balik idealnya apa itu dibayarkannya itu harus izin. Apalagi yang sudah berupa rumah tangga sendiri, orang tua jangan langsung bayarkan zakatnya, tapi izin. Satu, atau gitu. Ya, mas benar begitu. Iya. Pertanyaan pertama dia mengatakan istri mengeluarkan zakat fitrah sendiri bolehkah? Sebab penghasilannya lebih banyak daripada penghasilan suaminya. Ya, penghasilan suaminya itu la yaqutu fiha wa la yahya.
Ya ada, tapi nggak banyak. Tapi bujuni wakil. Kemudian apakah kemudian begini ini kemudian apakah dia mengeluarkan zakat sendiri? Boleh. Tetap yang wajib zakat itu sang suami. Ya. Tetapi kalau kemudian istri kemudian mengeluarkan sendiri boleh, boleh dengan catatan dia minta izin suaminya. Mas, untuk tahun ini aku tak nggak zakat dia tahu. Tapi sudah tahun ini tiap tahun mengeluarkan. Ya, saya kalau anak zakat kita lucu satu benar tahun nggak apa-apa. Aku zakat sama nggak usah ya buat aku. Ya, jadi segi apa itu bolehnya boleh tapi izin. Karena yang berhak melakukan ibadah itu yang kena wajibnya zakat itu sang suami, sang ayah. Maka ketika ayah tidak mampu mengeluarkan zakat atau mampu yang dirinya sendiri, maka dia istrinya belum mampu, akhirnya istrinya berinisiatif mengeluarkan sendiri sang anak-anaknya boleh, tapi dengan izin. Satu. Yang kedua, tadi dikatakan zakat mal. Zakat mal itu sama 8 golongan. Ya, yang diberikan zakat mal diberikan kepada siapa? Diberikan kepada 8 golongan itu. Sama itu zakat mal. Atau gitu. Ya. Yang belakang kalau saya mau tanya, apabila orang tua nggak mampu, bolehkah saya zakat beras saya kasihkan orang tua? Terima kasih, Pak. Ya, pertanyaan yang bagus. Ada orang tuanya berumah tangga sendiri, sedangkan anaknya ini berada di rumah yang lain, tapi kehidupan orang tuanya ini tidak mampu, ya perlu dibantu. Maka kemudian anaknya berinisiatif, saya akan zakat fitrah saya tak berikan kepada orang tua saya sendiri. Hukum zakatnya apa? Hukum zakatnya ditafsir, diperinci. Bisa dihukumi sah zakatnya ketika orang tua itu memang tidak ditanggungan olehnya. B. Tidak sah zakatnya anak itu ketika orang tua itu biasa dia tanggung nafkahnya. Sebagian pendapat ulama lagi mengatakan mosok saja tektokan. Zakat itu ya sesuatu yang untuk pembersihan badan. Mosok dikira wong tua kok tak pantas. Ya setahun sekali saja wong tua itu dikira THR, tidak kemudian ditolak hadiah, malah dikira zakat. Ya kalau dikira zakat, Pak, Bu, iki ono beras 10 kilo. Sama tak siap zakat besok sampean, sama kena sapa monggo. Nah itu bagus. Pak, iki zakatku ya sama terima. Ya, Bu, iki zakatku. Terima dungone. Ya, begitu itu dari segi fikih boleh, tapi perasaan kita kurang panas. Maka di dalam kitab Qawaidul Mu'tabar itu mengatakan ada ulama yang tidak berkenan karena kurang menghargai orang tua. Ya. Dari segi fikihnya asal tidak ditanggung nafkahnya boleh, tetapi idealnya itu bukan solusi. Ya. Solusi itu orang tua itu kalau sudah usia tidak mampu, kewajiban anak yang kemudian memberikan nafkah. Jadi anak itu kewajiban memberikan nafkah orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak mampu lagi. Itu keharusan. Ya, jangan katanya setahun bisa pakai zakat. Ya, jangan yang begitu. Monggo Mas Amran. Ada orang kerja di luar kota, kemudian telepon kepada keluarganya yang di Malang ini, minta untuk bisa bubarkan zakatnya yang ada di sini, karena di sana tidak mungkin untuk mengeluarkan dan minta tolong keluarganya untuk bubarkan zakatnya di Malang. Kalau ada seseorang di luar kota, contohnya Saudi sudah, ya
dia bekerja TKI di sana. Ya, dia bekerja di sana, dia telepon kepada saudaranya yang ada di Jakarta, Cak Zam, ya, tolong ini beras kangelan. Ya, sama misalkan kalau supaya musyawarah kalau saya butuh, ya, duit itu gampang transfer yang begitu. Dalam masalah begini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, Mas Amran. Satu, kalau dia lakukan itu berarti ada proses naqlu zakat, mindah zakat. Padahal mindah zakat itu dalam fikih tidak boleh kecuali kemudian di tempatnya itu sudah terpenuhi. Ya masih Saudi, masih Mekah, orang yang butuh di luar mawon lagi ada aja. Sekalipun Jeddah yang katanya apa itu kota yang kaya, si butuh di mawon. Jadi kalau kemudian dia kemudian berzakat di sini, berarti pertama ada masalah yang perlu zakat. Ada ulama yang bolehkan, ada ulama yang tidak bolehkan. Begitu kemudian dia sudah mengatakan telepon kepada keluarga sana, seharusnya kalau ketika dia kirim dana itu dikoper, diserah terimakan yang berniat keluarga yang di sini. Tetapi muskilahnya dengan zakat mindah zakat itu. Idealnya kalau boleh, di mana pas malam biaya kita berada, di situ kita berzakat fitrah. Loh, mau kanelane boleh mustahil kanel, sama nggak pas malam ini. 1 bulan Ramadan itu sudah harus mikir lagi. Anda kan di rumahnya di rumah di orang tidak mudah berzakat fitrah. Tapi kan ada orang yang butuh mesti orang masih TKI kan boleh. Ya, kalau saya alhamdulillah TKI tapi supir bayaran di berapa ada. Itu klinik servis di rumah. Ya, yang bayaran ini kadang-kadang pas-pasan. Dia bantu aja itu. Ya, jangan berpikirnya pas malam dioyo. Berpikirnya mulai Ramadan kira-kira kepada siapa ya saya berzakat. Itu aja 2-3 hari sudah ketemu orang. Ya, jadi di sana pun masih kelihatan negara kaya. Singapura itu ya wonten mawon. Jadi dia sudah teliti dari awal, tinggal diberikan sudah enak. Jadi kalau diberikan di sana masalah itu enak, nggak ada nafsu zakat, tidak zakat nggak ada masalah. Kalau diberikan di sini, ditransfer uang suruh kemudian berikan beras, setelah itu kemudian di zakatnya di sini, muskilahnya pindah tempat itu. Yang ini di tempatnya belum selesai, belum tercukupi, sudah pindah ke tempat yang lain. Ini kurang tepat. Jadi idealnya zakatnya di sana saja. Kemudian kalau dari sana motor minta zakatnya di sini. Ya nggak apa-apa, pakai pendapat ulama yang membolehkan pindah zakat. Ada pendapat yang membolehkan, kan? Tapi itu pendapat bukan pendapat kuat. Tapi kalau dia tetap, ya sudah ditanya juga sama panganannya beras apa. Ada nggak berasnya yang sama dengan itu? Karena idealnya kan setara terlebih. Kalau kemudian ada, ya nggak apa-apa. Menurut pendapat ulama yang boleh pindah zakat, ya berarti sah. Ya. Tapi saran saya kalau bisa tuntaskan di sana saja. Sebab kalau dia tahu dia kemudian di Mekah, dia berzakat fitrah di Mekah, nilai ganjaran zakatnya 100.000 kali dibandingkan di sini. Dan itu bukan di Masjidil Haram, seluruh tanah haram Mekah. Dan bukan saja sholat, apapun ibadah itu dilipat gandakan 100.000 kali. Dolar dalam mono ya emang tak jadi mas. Ya daripada begitu dizakat di sana. Ya caranya, ya jangan jauh-jauh mendekat, jangan pas malam dia kan boleh jamaah sholat dalam kangelan. 1 bulan itu kan keluar masuk Masjidil Haram kan bisa memantau. Oh bulan itu tadi betul dari tampilan. Ya tampilannya betul. Ya. Sebab setelah
sholat itu di duduk, rupanya dia itu kemudian dia meminta-minta. Ya orang sana minta-minta ya ada jadi begitu itu. Sekalipun bukan warganya sendiri ya, tapi kan sudah bermukim di sana, yang minta kan ada. Cuma bedanya ya dapatnya lebih banyak di sana daripada di sini. Dan uangnya, mata uangnya macam-macam. Dan kalau kepepet sekaligus dia bisa menjadi money changer juga bisa. Ya sama tukar itu sangat tukar. Ya dia juga fungsinya juga money changer. Ya tukar uang juga boleh. Ya. Kalau menarik tentang ibu-ibu ada yang nanya ibu-ibu? Ya. Oke, saya. Oke, saya sangat tahu. Putranya apa? Oke. Jadi kalau kemudian putranya ini jadi tanggungan ayahnya, semua yang berzakat cukup orang tuanya. Jadi bapaknya itu yang berzakat, dia berzakat, ini zakat dulu. Kemudian dia ini zakat istri saya. Kemudian dia zakat ini untuk anak saya namanya Fulan. Sudah dia berzakat itu karena jatuhnya wajib itu pada kepala keluarga. Berarti yang mengeluarkan kepala keluarga sak niyati. Kalau anaknya kemudian tidak niat loh, dia sudah cukup. Dia yang meniatkan. Tapi kalau kemudian sudah beras kemudian dikit mau sama niat itu ya boleh. Tapi kan sudah disuruh ayahnya. Jadi kalau kemudian anaknya nggak ada, kemudian cukup orang tuanya yang meniati. Maka gitu. Ada yang tanya-tanya berarti? Ya. Ada orang yang atau akhir tapi nggak kelihatan akhir, tapi nggak ada yang ngasih itu beras tuh orangnya berat akhir masak gimana? Jadi kalau ada orang ya kehidupannya kelihatannya memang fakir, rumahnya nggak punya tapi ngontrak umpamanya. Kemudian dia itu kondisi pas-pasan, nggak ada yang tahu. Dan kita yang tahu, berarti ada yang jenengan yang tahu. Kalau kemudian zakatnya kakeknya dia nggak apa-apa. Ya, zakat itu diberikan kepada dia. Ya, yang terpenting idealnya ya kalau bisa memang dia ahli ibadah. Itu. Jadi kalau dengan tahu dia butuh, tidak apa-apa. Ya. Buatan malu singkatnya, Ya kan kita tadi terangkan ada yang bersetengah, ada yang tidak gitu. Cuman kemampuannya dia tidak mampu mencapai ukuran segitu apa beda? Jadi ketika seseorang ini tidak bisa mencapai seluruhnya, jangan ditinggal seluruhnya. Ya, andai kata kemudian dia misalnya 3 kilo mampu, pulau itu lebih, mek 1,5 kilo, 1,5 kilo lebih. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Dan itu untuk bapak yang rektor, ya, berarti zakatnya sampai itu. Jadi artinya ketika panitia zakat itu mendapatkan dulu, ini bapak 1,5. Nah, mas, mama ibu, ya sudah, kalau usah dipanjang. Yuka iso, ya, bisa mama ibu mas, sini ya lebih dari untuk kita, ya lebih 1,5. Ya sudah, nggak usah banyak hasil alam sudah, ya harus diterima aja. Luka iso teh, gaji ke 13, mas, apa ikut cepet. 14, 15 yang ada pada ngomong gaji 13 penulan pada gaji ya Sama panitia ditambahin waktu itu. oh panitia yang bagus itu ya kalau kemudian panitia tergerak tak tukok mas tak terus ngajak boleh tapi harus cukup berhasil zakat tak tambahin itu
Itu rekayasa nggak boleh. Kalau itu panitia diri boleh. Ya kalau ada panitia semacam itu luar biasa ya. Satu, macam mampu itu kalau tangan. Ternyata semuanya nggak sitok sampai orang bulu. Ya panitia siapa nggak bilang. Boleh kalau panitia pribadi dengan izin dia. Ya wis mas tak tambah ya pas film itu terserah. Iya mas, monggo. Ketika seseorang itu yang fakir itu mendapatkan beras di waktu malam itu, malam Syawal, dan beras itu berlebihan, dan sebelum sholat Idul Fitri itu sudah banyak, apakah dia sudah punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat di sini? Beliau bertanya karena dia orang soleh, orang baik, mungkin guru ngaji, semua senang pada dia. Akhirnya malam itu dia dapat 2 kintal. Ya, apakah pertanyaan berarti kan berasnya dia berlebih? Apakah wajib zakat bagi dia? Jawabannya tidak. Loh, dari mana tidaknya? Tadi saya sebutkan wajib zakat itu kalau mendapati akhir Ramadan dan awal Syawal. Dia kan hanya mendapati awal Syawal cukup, sedangkan kemudian akhir Ramadan kan belum cukup, si cekak, si kurang. Nah, berarti dia hanya mendapati satu waktu. Berarti tidak ada keharusan bagi dia kemudian mengeluarkan zakat fitrah. Karena hanya syukurnya itu di waktu malam. Hari nafsat tetap saya keluarkan. Loh, mau nggak apa-apa. Tapi bukan keharusan. Fakirnya begitu. Dan itu sudah, kalau itu fakir milki, dia menjadi hamil dia. Setelah itu kemudian dia mau jual, mau apa, itu urusan dia. Karena menjadi hamil dia. Oke. Pada malam dia, nah ibu-ibu dulu ya, ibu-ibu dulu. Jadi Oke. Apakah boleh zakat fitrah itu diberikan kepada saudara kerabatnya yang tidak mampu? Jawabannya boleh. Malah lebih bagus kalau itu kemudian lebih kalau kerabatnya itu satu tempat, satu kawasan, sak kampung dengan itu. Hanya beda RT, foto RT ini. Ya. Aku mau belajar RT tapi tidak jauh bagi dia. Lebih bagus. Ganjarannya 2 ganjaran zakat, tapi ganjaran silaturahim. Bagus, lebih bagus, lebih ideal kalau bisa begitu. Utamakan saudara kerabat yang butuh daripada yang lain. Kalau memang ada. Abon, masih waktu silakan mas lagi. Oke, dibanding. Oke, Cari cerita tuh dan pertanyaan yang tadi kan. Kita dari panitia, ada orang yang ingin mengeluarkan zakat kepada panitia. Ini zakatku, zakat anakku, zakat anakku dan juga. Tapi posisi di luar kota, di zakat saya sekitar kota dikatakan. Itu gimana? Kita panitia bentuknya Pak beras atau beras, ya? utamanya dari luar kota. Kalau mengikuti pendapat yang nak dulu zakat pindah zakat boleh, ya panitia terima saja lah. Ya sudah selesai. Berarti menurut pendapat yang pindah zakat boleh ya sudah kita terima. Tetapi kalau mengikuti pendapat yang nak dulu zakat tidak boleh, ya diingatkan oleh panitia bahwasanya zakat begini kurang tepat, harusnya di sana tempatnya. Ya. Dan kalau kemudian dia cari solusi, mas, terus kadang pun itu ya apa idealnya? Apa aku nak Kalimantan zakat malam lebih bagus ya? Biar di sini tetap dikatakan zakat, di sana zakat tadi apa? Supaya apa? Supaya kemudian lil itminah lil qalbi, untuk ketenangan hati, bahwasanya zakatnya sudah pas di tempat yang berada.
Nah itu tetap gaji zakat nggak apa-apa supaya kemudian tambah mantap. Zakat sekali 2 kali nggak apa-apa. Ya, tapi diingatkan lagi kapan-kapan di mana sangat berada di situ sama. Ya, sebelum pulang masih juga repot serius tak zakat ini buatan apa-apa, tapi nanti begitu dibawa pengasanya itu ada nafsu zakat dan zakat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalau menurut yang membolehkan, ya nggak selesai, sudah selesai nggak ada masalah. Ya, tetapi bagi ulama yang kemudian mengatakan nafsu zakat dan masalah, dianggap belum. Berarti dia belum zakat, dia zakat. Yang memang itu di mana kita berada, di situ kita zakat. Kalau tidak, kalau sudah kadang itu diajarkan zakat nanti bisa supaya benar-benar Bisa kita panitia tetap tadi. iya dengan catatan seperti itu. Terakhir begini terakhir untuk Ya. Bahkan saya pernah ditanyakan yang kajian ini gajinya dikasihkan semua. Jadi lagi zakat dia kan otomatis uangnya dibina orang nggak bisa memberikan. Itu gimana? Apa minta punya uang? iya katanya beliau ketika bayaran itu belum duit uang dan duit juga nasi kue tahu bagus gitu. Hebat orang lanang gitu. Begitu kemudian dia butuh apa jangan bujuri bukan apa lambang. Ini namanya suami yang dikendalikan oleh istri. Ya, tapi boleh begitu itu boleh. Ya, hanya saja di dia itu kebutuhan istri berapa ya mau apa bentuknya. Tetapi kalau kemudian pas zakat kemudian jatuh ujung nih, buatan apa ketika istrinya memberikan, ya bu rupanya anak dana sama membayar zakat 10 deh. Kalau begitu itu repot ini, ya. Tapi boleh saja. Tanya ibu, boleh boleh bu. Kalau cukup dari zakat oleh bu. Orang besar loh dari ibu. Yang saya nggak apa. Anda betul ya? Ya boleh. Ya. Bukan malam pun cukup deh. Saya kira cukup. Ya. Saya kira cukup. Insya Allah ada penanganan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al musibatana ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحان